Dalam rongga mulut kita sejatinya memang sudah ada bakteri. Cuman bau mulutnya itu tingkat ambang batas tingkat kebauannya. Hello guys, welcome back to this channel bareng Kak Cat di Ayo Ngerumpi, bukan sekedar ngerumpi biasa. Di video kali ini kita akan membahas apa ya? Jangan di skip videonya, subscribe supaya kamu tidak ketinggalan rumpian-rumpian dari Kak Cat. Oke, yuk cus langsung merapat aja. Oke guys, jadi di video sebelumnya aku udah bahas tentang faktor apa aja sih yang menyebabkan bau mulut. Dan di video kali ini aku akan membahas cara mengatasi bau mulut itu. Penasaran kan? Oke, kita lanjut aja deh. Sebenarnya semua orang tuh punya bau mulut karena di dalam rongga mulut kita sejatinya memang sudah ada bakteri. Cuman bau mulutnya itu tingkat ambang batas tingkat kebauannya. Maksudnya aroma bau mulutnya itu tiap orang berbeda-beda, tergantung kebiasaan setiap orang itu sendiri. Misal kebiasaan dari pola makan ataupun menjaga kesehatan dan kebersihan tubuhnya sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita orangnya tidak menjaga kesehatan tubuh dan sembarangan, ya tingkat bau mulutnya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang rajin menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya dan juga menjaga pola makannya. Di sini aku bakal bahas pengalaman aku sendiri. Jadi sebenarnya aku tuh nggak punya bau mulut. Maksudnya yang nggak punya penyakit bau mulut gitu ya. Kalau bau mulut sih pasti ada ya tiap orang. Cuman aku pada dasarnya nggak punya penyakit bau mulut. Tapi ini kebiasaan aku adalah hobi lalap pete mentah. Jadi aku akan bagiin tips berdasarkan pengalaman aku yang hobi lalap pete mentah ini. Gimana sih caranya menghilangkan bau mulut setelah makan pete mentah. Setelah aku lalap pakai pete mentah, aku makan daun kemangi. Kalau aku sih langsung dikunyah kayak embe gitu ya. Untuk menghilangkan bau pete dari mulut aku itu, aku biasanya langsung gosok gigi atau kumur. Dan pasta gigi yang aku gunakan adalah pasta gigi yang herbal atau yang mengandung, pokoknya yang ada kandungan herbalnya. Misalkan ada kandungan herbal seperti daun sirih. Kalian harus banyak minum air putih juga supaya aroma petenya itu tidak menempel di rongga mulut kalian, supaya aroma petenya itu cepat menghilang. Nah, kalau kalian punya daun sirih di rumah dan mau mengolah daun sirih itu sendiri tanpa beli yang udah kemasan-kemasan, kalian bisa petik daun sirih sebanyak 10 lembar. Kemudian kalian rebus dengan 400 ml air sampai airnya surut jadi 200 ml. Nah, jadi kalian bagi dua tuh yang udah jadi 200 ml. Pakai untuk kumur pagi dan juga malam kalau kalian gosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Gampang banget kan? Jadi ramuan daun sirih ini merupakan awalnya pengobatan dari India dan juga Cina. Daun sirih ini mengandung fenolik antibakterial yang bisa membunuh bakteri penyebab bau mulut seperti Fusobacterium nucleatum dan juga Streptococcus mutan. Ramuan yang kedua itu ada cengkeh. Cengkeh ini mengandung minyak atsiri dan juga eugenol yang berfungsi sebagai antibakterial untuk mencegah bau mulut. Nah, caranya gimana? Kalian ambil bunga cengkeh sekitar 4-5 bunga ya. Kemudian kalian seduh seperti nyeduh teh. Bukan teh yang teh celup ya, teh tubruk. Nah, nyeduhnya kayak nyeduh teh gitu. Kemudian kalian pakai untuk kumur. Terus juga nih balik lagi ke rempah-rempah yang untuk menghilangkan bau mulut, yaitu adalah kalian bisa pakai jahe. Nah, jadi jahe kalian potong-potong, kemudian tapi sebelum dipotong dicuci dulu ya guys. Jangan ada tanah-tanahnya kalian potong terus nggak dicuci ya. Jadi jahe itu kalian cuci dulu, terus kalian potong-potong, habis itu direbus sama mungkin kira-kira 400 ml air seperti daun sirih tadi sampai disurutkan sampai 200 ml, kemudian digunakan sebagai obat kumur. Atau kalau kalian yang males motong-motong sama males ngerebus, kalian bisa motong satu ruas jahe terus kalian kupas, dan kalau kalian berani ngunyah langsung itu jauh lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau kalian berani ya tapi kalau kalian nggak tega ngunyah jahe langsung, kalian bisa itu tadi dijadikan sebagai obat kumur. Tapi biar itu bekerja secara maksimal, kalian harus
rutin melakukannya ya guys ya. Jangan sehari 2 hari aja. Kalau ngomongin rempah-rempah, aku jadi inget sama teman aku nih yang suka mengonsumsi rempah-rempah, yaitu adalah si Ivana. Oke, patut dicontoh ya pola hidup sehatnya si Ivana ini ya. Sebagian besar tumbuhan herbal dan aromaterapi itu bisa digunakan sebagai obat untuk mencegah bau mulut. Tapi kembali lagi, bau mulut itu kan ditimbulkan berdasarkan faktor-faktor yang sudah aku sebutkan sebelumnya di video sebelumnya. Nah, kalau faktor itu belum kalian hilangkan atau belum kalian tanggulangi, ya bau mulutnya bakal balik lagi. Dan kalian juga bisa mengunyah buah-buahan yang dalam tanda kutip keras, bukan keras seperti batu, apa ya, crunchy ya kalau dibilang, misalkan apel atau pir. Nah, buah-buahan seperti itu yang teksturnya crunchy, jika kita mengunyah, otomatis kelenjar air liur kita itu terstimulasi untuk mengeluarkan air liur, sehingga kalau air liurnya terstimulasi untuk keluar, self cleansing di dalam rongga mulut kita meningkat, sehingga kita tidak mengalami mulut kering. Karena mulut kering itu adalah pemicu terjadinya bau mulut, karena di dalam mulut yang kering bakteri-bakteri itu akan meningkat sehingga bau mulut kemana-mana. Kalian juga bisa pakai obat kumur yang mengandung chlorhexidin 0,2%. Kalian gak usah bingung nyari chlorhexidin itu di mana, karena tersedia di setiap apotik. Nah, terus di kemasan chlorhexidinnya itu sendiri nanti ada resep atau gimana sih aturan pemakaiannya. Jadi kalian bisa ikutin aturan pemakaian yang ada di kemasan itu. Ya, obat kumur itu bukan perawatan utama untuk mengurangi bau mulut, hanya perawatan pendukung saja ya teman-teman. Jadi perawatan utamanya adalah kalian harus menjaga pola makan, mengetahui faktor penyebabnya apa. Setelah faktor penyebabnya diketahui dan ditanggulangi, nah barulah didukung dengan obat kumur ini. Kenapa aku selalu menekankan menggosok gigi, menyikat gigi 2 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur secara rutin? Itu kenapa? Iya guys, karena semua perawatan yang kita lakukan itu menurut aku tuh bakal percuma, bakal sia-sia kalau kita nggak rajin gosok gigi. Kamu bisa pakai obat kumur yang mahal, tapi kalau nggak didukung sama gosok gigi secara teratur yang udah pernah aku ajarin tipsnya dan tutorialnya, itu kalian percuma aja gitu loh kalau tidak menjaga kebersihan rongga mulut kalian. Nah, meskipun enggak hilang secara total bau mulut, setidaknya itu berkurang dari sebelumnya. Kalau sebelum bikin orang pingsan, setidaknya nih cuman bikin orang tutup mulut aja ya. Enggak ya guys, bercanda. Oke guys, itulah tadi tips and trick untuk mengurangi bau mulut. Dan jangan lupa kalian terus subscribe video aku dan juga like videonya. Kalau kalian juga pengen konsultasi, kalian bisa komen. Dan di video-video selanjutnya aku bakal kasih rupiah-rupiah aku yang lain. Oke, thank you very much. Bye bye.